Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Darul Marifah Channel, tentunya di YouTube channel kesayangan kita semua. Bersama saya juga Yono ya. Dan tentunya kita akan mengundang ustadz-ustadz yang ada di Pondok Pesantren Darul Marifah Sampit. Nah, kali ini episode yang bisa dibilang spesial karena ustadznya ini familiar sekali. Kalau di Kota Sampit mungkin di majelis-majelis beliau selalu hadir. Dan kali ini langsung aja kita panggil Guru Mus, silahkan. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah pian. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah kehadiran Guru Mustofa. Nah, jadi Guru Mus ini adalah salah satu pengajar, salah satu ustadz yang menjadi idola juga. Masya Allah. Menjadi idola para santri-santri yang ada di Darul Marifah. Alhamdulillah. Kalau di Darul Marifah sendiri, Guru Mus ini sudah berapa lama Guru Mus? Kira-kira ulun ini hanyar Jepang. Ya sekitar 5 tahunan, 6 tahunan lah. 6 tahun lah. Ya kurang lebih sezaman dengan Ustadz Ridi yang minggu lalu kan. Masya Allah yang gagal sidin minggu lalu lah. Tulun dan sidin itu kan lebih ya. Alhamdulillah. Ya banyak perubahannya. Banyak perubahan dari awal sampai sampai sekarang nih luar biasa lah pondok kita nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti perkembangannya maju lah Guru Mus. Perkembangannya maju dari pelajarannya, dari lingkungannya, dari anak-anaknya, luar biasa perkembangannya. Kalau keunggulannya Guru Mus, keunggulan dari Pondok Pesantren Darul Marifah ini menurut pandangan pian ada dari segi program khusus mengajarnya atau apa? Apa keunggulannya? Yang pertama, kalau dari ulun secara pribadi melihat ini Pondok Darul Marifah khususnya, ini kelebihannya yaitu selalu diawasi oleh Abuya. Ini beliau oleh Abuya Zen, yaitu mudir Darul Lughah Dakwah, mudir Dalwa. Nah, beliau itu selalu mengawasi. Ya, sering kena bertanya dengan mudir kita Al-Ustadz Fadullah, sering bertakon kayak apa santri, sering bertanya bagaimana pondok. Nah, itu satu keuntungan buat kita. Karena selalu mendapat nazarah, pandangan, perhatian dari seorang guru itu luar biasa. Itu yang sangat yang susah untuk mungkin sebagian santri pun mungkin jarang mendapatkan demikian. Nah, itu keuntungan salah satu pondok ini. Dan yang kedua ya masalah kedisiplinan pelajarannya itu alhamdulillah ini Pondok Darul Marifah termasuk disiplin masalah pelajaran. Lagi masalah memperhatikan santri-santrinya, kesehariannya kan selalu diawasi. Nah, ini ada yang di dalam kan ya. Ada yang di dalam, yang tinggal di asrama pondok. Ada yang di asrama pondok. Nah, jadi santri itu selalu diawasi. Tapi mungkin ya di waktu guring kan kada kau mengawasi ya Allah. Nah, itu mungkin sambil melihat aja lah. Melihati ya. Tapi selain itu masalah pelajaran itu masuk disiplin. Kalau dulu ulun awal-awal itu santri itu banyak yang nakal-nakal. Waktu masih ya 2018 awal. Ya nakal-nakal anak-anak lah dalam belajarnya lah. Karena yang pertama masih Al-Ustadz Fadullah kan masih belum di pondok sini, masih belum ada di sini. Oh, jadi masih belum di sini lah. Masih pondok itu masih dalam pembaruan lah. Bangunan masih hanya dulu kan. Itu anak-anak itu ada yang di waktu subuh, ada yang guring di WC. Masya Allah kan, luar biasa. Ya. Tapi itu menjadi tantangan. Ya, bagi tantangan buat kita kan. Bagi tantangan buat kita dan kita insya Allah setiap tahun itu akan melakukan pembaruan, akan menjadikan pelajaran-pelajaran dan menjadi lebih baik lah. Ayolah, insya Allah ini pondok pun yang kita, karena kiblat kita kan tidak ada lain yaitu Darul Lughah Dakwah. Jadi sama ada pelajarannya ataupun masalah peraturannya, ada tertibnya, bahkan kamarnya pun insya Allah mengikuti Dalwa juga. Kan pernah semalam Abu Yazen datang yang baru-baru ini.
Sampai-sampai kata Ustadzullah kan sampai catnya aja itu disuruh Abuya untuk merubahnya. Nah, luar biasa, perhatian Sidin luar biasa. Perhatian Sidin. Itu suatu keuntungan lah. Menjadi keunggulan tersendiri. Ya, menjadi keunggulan tersendiri bahwa pandangan seorang guru tuh tidak ada lain itu pandangan mendapatkan pasti mendapatkan rahmat ataupun mendapatkan restu daripada datu-datu beliau, para habaib-habaib yang sepuh itu sudah insya Allah akan mendapatkan barokah orang yang sekolah di tempat ini. Kalau santrinya di sini Guru, ada waktu tersendiri kah untuk maksudun bahasa Arab bukan Sidine, bukan santri-santri di sini, ada waktu tersendiri kah? Apa tiap hari memang diwajibkan bahasa Arab? Gitu? Ya biasanya ya bahasa Arab ada tempat waktu-waktu tersendiri, bahkan ada kalau dulu kan ada kamar-kamarnya yang khusus, kamaran khusus bahasa Arab ya lah. Itu ada Ghurfatul Lughah, itu kamar khusus bahasa Arab di sana. Dan keseharian ada waktu-waktu yang emang harus santri itu menghafal mufradat. Bahkan dulu setiap pagi harus menghafal mufradat satu bahasa Arab itu satu kalimat itu harus dihafal berapa kalimat dalam sehari, ada yang 3, ada yang 5. Memang diharuskan buat kita. Nah. Tapi itu kan jadi apa namanya proses dalam belajar santri tadi Guru lah. Maksudnya kan kadang kayak orang dunia umum ini Guru pemandangannya kan harus masuk pesantren nih. Menolun masuk pesantren harus bisa bahasa Arab. Itu apa memang prosesnya ketika sudah masuk pesantren apa sebelumnya tuh? Nah, itu ketika sudah masuk pesantren. Karena ya sebelum masuk pesantren tuh kan apalagi kita ini di Sampit ini masih banyak daripada orang-orang yang awam. Masih banyak yang bahkan yang huruf hijaiyah pun banyak masih yang belum tahu. Nah, di sini ada kelas-kelas bawah. Nah, itu dilajarkan Iqra, belajar Al-Qur'an dulu. Nah, baru karena sudah kelas-kelas tapi tetap dilajarkan sedikit bahasa Arab tadi, dimasukkan. Karena kalau sudah naik kelasnya, nah baru yang menghafal bahasa Arabnya. Karena ya tadi di awal-awal tuh banyak ada yang belum bisa mengaji itu sangat banyak. Karena daerah kita ini kan ya daerah Sampit, Kalteng rata-rata ya banyak daripada orang-orang masih awam tentang agama Islam ini. Ya masih pelajaran-pelajaran agama itu kan apalagi pelosok-pelosok sana kan banyak kan santri ini kebanyakan di pelosok sebagian. Oh, dari luar daripada kota Sampit itu Parenggean, daerah Tanjung sana. Nah, jauh-jauh. Tapi kecamatan Sampit tinggi. Tapi ya itu alhamdulillah masih banyak lah orang yang gemar pesantren di Sampit ini. Bahkan kurang pondoknya aja lagi. Alhamdulillah. Karena yang kita ketahui seperti di dalam Arifah, yang mendaftar tuh kadang-kadang melebihi daripada kota yang kita tentukan. Kadang-kadang yang kita tentukan 100 yang masuk 150. Wah, alhamdulillah berarti peminatnya lah. Ya, peminatnya pesantren ini sekarang di zaman sekarang sangat banyak. Ya, alhamdulillah. Karena ya kita ketahui di zaman sekarang untuk selamat kita di zaman ini tidak ada lain kita harus mempunyai ilmu agama. Ya, ilmu agama ini sangat penting buat kita siapapun. Karena Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban bagi seorang muslimin dan muslimah yaitu menuntut ilmu agama. Lagi kita di zaman sekarang yang banyak kezaliman, korupsi. Lagi di luar sana anak-anak banyak mungkin perzinahan, obat-obatan dan yang lain-lainnya sangat banyak. Maka untuk menyelamatkan generasi muda kita tidak ada lain yaitu memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren ataupun ke tempat majelis-majelis ilmu. Apalagi kalau di pondok pesantren kan yang diawasi. Nah, insya Allah aman lah. Apalagi khususnya di pondok pesantren Darul Ma'rifah. Apalagi pondok pesantren Darul Ma'rifah ya diawasi dengan setiap kelasnya ada CCTV-nya. Insya Allah aman. Ya lah. CCTV ada, guru Ustadz yang tinggal di asrama juga ada, jadi pengawasannya double. Sudah artinya ikhtiar kita, usaha kita sebagai ustadz ataupun sebagai pengajar di pondok ini sudah maksimal. Kalau ada kelalaian, nah itu sudah takdir Allah Ta'ala sudah. Artinya terlepas dari itu semua ya kita sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan. Karena kalau kita ngontor 24 jam, kada guringan gurunya.
Aur mulai ditaruh dulu lah. tinggi. Esoknya kada turun lagi. Esoknya kada turun lagi. Nah, dari itu ya ini pondok kalau lo melihat perkembangan itu luar biasa dan insya Allah banyak lulusan dari pondok Darul Ma'rifah ini itu sukses kebanyakannya. Amin amin. Ya walaupun ya selalu kita garis bawahi sebagai wali santri siapapun umumnya bahwa orang yang sekolah agama itu tidak harus menjadi seorang ustadz. Nah, itu guru. Itu kebanyakan seorang salah pahaman. Oh, aku takutannya kalau anakku pondok ya, kalau ini jadi ustadz kena, kalau kada jadi ini dan yang lain-lainnya. Sebenarnya kan kita tahu agama itu memang sebuah kewajiban bagi kita orang yang Islam. Kalau kita mengaku Islam, ya kita wajib mempelajari ilmu agama. Apapun profesinya, suatu saat inya lulus, apapun profesinya, itu kada jadi masalah. Mau jadi ustadz kah, mau jadi polisi kah? Karena semua apabila beragama Islam, yang jelas kewajiban sembahyang wajib. Kalau kada berilmu kayak paynya, yalah. Bupati tetap wajib sembahyang. Kalau misalnya jadi gubernur langsung libur sembahyang, ya kada mungkin. Ya Allah. Berarti jabatan tuh jabatan tuh kada menjamin. Itu bukanlah sebuah jaminan. Yalah, tapi menuntut ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban karena kita seperti sembahyang, puasa itu kan terus menerus. Apalagi masalah sembahyang kita tidak bisa mengerjakan sembahyang kecuali dengan ilmu agama tadi. Nah, apapun profesinya seorang anak, nah tatkalanya tahu agama, karena agama itu pondasi buat generasi kita bagaimana anak-anak itu berakhlak dan akhlak yang baik. Yalah, karena kita melihat zamannya ini luar biasa sudah. Zaman sekarang kalau kita lihat di luar tadi Jalun tadi, ya kalau karena ulun ya, karena ulun kan ustadz di luar juga, kadang-kadang pulang balik jadinya melihat kelakuan anak-anak di luar, bagaimana geng-geng motor, yalah, banyak benar. Sudah bebas tanpa pengawasan lah. Sudah tanpa pengawasan. Tapi alhamdulillah kalau di pondok sini kan keuntungannya sembahyangnya diawasi, yalah, sembahyang 5 waktunya selalu diingatkan. Bahkan apabila telat sembahyangnya berjamaah ada hukuman yang harus mereka jalani. Wirid-wirid dibaca daripada wirid-wirid daripada ulama-ulama kita yang itu benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak daripada pondok-pondok di luar pun sebagian bukan daripada ahli sunnah. Ini yang kita bahayanya di zaman sekarang. Kada mau lagi mendoakan betahlil, mendoakan orang tuanya, kan ada juga. Kalau kita ya alhamdulillah masih di jalan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Insyaallah orang tuanya yang meninggal tetap didoakan. Kan ada juga yang sudah meninggal betahlil kada mau juga, bahaul kada mau juga. Nah, kalau kita kan kalau meninggal sudah haid lah. Iyalah. Palingan doa-doa sendiri aja. Nah, kalau kita kan ada betahlil, bahaul, tidak ada lain melajarkan kita ya silaturahmi. Kadang-kadang kita sama saudara aja kalau kuitan sudah meninggal itu bisa pecah belah sudah. Betul. Makanya ulama-ulama dulu salah satunya ada haul, itu kan mengumpulkan keluarga di acara-acara tadi. Jadinya rakat lagi keluarga. Kadang-kadang kalau kita kan kalau sudah berkeluarga masing-masing ada yang kesana, ada yang kesini, kada tahu lagi. Tadi alhamdulillah banyak sudah yang disampaikan Guru Mus yang sudah hadir di episode kita yang setelah daripada episode kedua yang sebelumnya. Alhamdulillah banyak wejangan-wejangan dari Sidin, pesan kami khususnya ulun Guru, terima kasih banyak. Yang tadi pada intinya yang perlu digaris bawah itu ujar Sidin, ilmu agama itu menyelamatkan kita di dunia lawan di akhirat. Jadi dan juga lulusan pondok pesantren itu ujar Sidin kada harus menjadi ustadz. Jadi bisa jadi polisi, tadi Guru bisa jadi bupati, macam-macam apapun. Asalkan yang paling penting apapun jabatannya ilmu agamanya nomor satu. Nah, alhamdulillah mungkin Guru Mus bisa pian kasihkan penonton yang ada di YouTube channel Darul Ma'rifah apa nih pesan-pesan kesan anak-anak mudanya yang belum masuk pesantren, mungkin yang ada yang hendak masuk pesantren atau yang penonton ini juga sudah ada di masuk sebagai santri.
Silakan Guru. Sebagaimana daripada sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Ya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, jadilah kalian wahai umatku itu jadi orang yang alim. Nah, kalau kada bisa menjadi orang alim, paling kada jadilah penuntut ilmu. Ya, para santri yang mereka mengaji ilmu agama, yang mereka memperjuangkan agamanya Allah Ta'ala, meneruskan daripada jalan daripada sahabat dulu. Kalau kita sekarang, para anak muda, mudah menuntut ilmu, sahabat dulu mereka berkorban, bukan cuma hartanya, tapi darah dan jiwanya mereka korbankan. Pertama, Rasul jadi orang alim, yang kedua jadi penuntut ilmu, yang ketiga hendaklah kita menjadi sami'an. Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, jadilah sami'an, pendengar, hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau kada bisa hadir di majelis ilmu, maka paling kada jadilah muhibban, orang yang mencintai yang tiga tadi. Paling kada mencintai ulama, cintai penuntut ilmu. Itu kita harus. Maka ujar Rasulullah, jangan jadi yang kelima. Artinya alim kada, santri kada, hadir majelis kada, mencintai ulama kada juga. Nah ini, maka itu ya Rasulullah, maka itu adalah orang yang celaka, maka binasalah itu. Maka kita hendak menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, tidak ada lain. Jadilah kita salah satu dari empat ini. Kalau bisa kita menjadi martabat yang tinggi, yaitu menjadi orang yang alim, yaitu orang yang tahu tentang agama. Ini yang kita harus setiap orang Islam, karena tidak ada lain anjuran daripada Al-Quran, ud'u sabili rabbika bil hikmah, yaitu anjuran untuk kita memberikan nasihat kepada orang lain, apapun profesinya. Karena ya, kita seorang guru pun sebenarnya guru agama itu bukanlah satu profesi, tetapi emang anjuran dari agama untuk membawa kebaikan. Yalah. Kalau orang sugih dengan hartanya, pejabat dengan perintahnya, orang yang miskin dengan kekuatannya, guru agama dengan ilmunya, semua manusia ini kalau menjalankan apa yang dalam Al-Quran tadi, suruh untuk menebarkan kebaikan, maka insya Allah agama kita ini akan terus maju, akan terus kuat. Makanya Al-Quran, wal asri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati tentang kebaikan dan sabar tadi. Nah, saling menasihati kebaikan siapapun orangnya, kada pandang. Yalah. Kalau yang harus menasihati seorang ustadz, ya kada. Siapapun diri kita, selama kita bisa memberikan nasihat, ya kita berikan, ingatkan orang lain. Karena jadilah kita itu manusia yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kata oleh Rasulullah, khairun nas man anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa menjadi manfaat buat orang lain. Amin, amin. Terima kasih Guru Mus. Alhamdulillah kawan-kawan, di episode kali ini kita mendapat banyak ilmu yang mudah-mudahan jadi manfaat, jadi berkah gasan, terutama gasan pribadi dan juga gasan penonton di YouTube channel Darul Marifah channelnya. Alhamdulillah kita berkembang dengan alhamdulillah, insyaallah. Jadi minta doakan pian, mudahan podcast kita ini menjadi salah satu digitalisasi ilmu. Amin, amin. Bagi bubuhan penonton yang ada di Darul Marifah channel. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Guru Mus yang sudah hadir. Mungkin kita tutup perbincangan kita kali ini bersama Guru Mus. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah. Amin, amin, insyaallah. Jangan lupa subscribe channelnya Darul Marifah channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.